Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Melihat cuaca hari ini, di senja kali ini, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Apakah karena pergerakannya lambat? Apakah karena banyak macet? Apakah karena banyak aturan? Iya, kita lihat. Baiklah, kembali lagi bersama AA Angga Yunanda, dan kali ini kita akan coba membahas jika aku seorang perundung, apa yang harus aku lakukan. Ini pasti ada yang banyak merasa sebagai perundung ya, atau orang yang melakukan bullying. Halo Sobat SMP, perundungan atau bullying adalah sebuah masalah yang cukup serius bagi kita yang berada di dunia pendidikan. Coba ingat-ingat, apakah kamu pernah mengganggu atau membuat perasaan teman kita menjadi tidak nyaman seperti tayangan tersebut? Atau pernahkah kamu secara tidak sadar menghasut orang lain untuk membenci seseorang yang tidak kamu sukai? Terkadang yang menjadi masalah dalam perundungan ataupun kekerasan adalah justru kita yang menjadi pelaku. Tak jarang pelaku tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan tindakan yang menyakiti perasaan maupun fisik korban. Lalu apabila ternyata kita adalah seorang yang melakukan perundungan, apa yang harus kita lakukan? Baik. Pertama, pahami tentang perundungan dan kekerasan serta dampaknya pada seseorang. Sebagai pelajar berjiwa Pancasila, kita harus bisa memahami perundungan ataupun kekerasan dan dampak yang bisa ditimbulkan kepada orang lain. Cobalah mencari informasi-informasi tersebut dan pahami secara mendalam. Tanamkan pola pikir bahwa setiap orang setara dan berhak untuk dihargai dan terbebas dari perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Silakan kalian pikirkan hal tersebut. Berikutnya, jika sudah menyadari perilaku hal yang dilakukan, hentikan perilaku tersebut. Stop bullying. Ketika kamu telah memahami perundungan, kekerasan, dan juga dampak yang ditimbulkan, kemungkinan kamu akan menghindari tindakan-tindakan tersebut. Paling tidak, kamu akan menyadari apabila telah melakukan perundungan atau kekerasan. Setelah menyadarinya, langsung hentikan perilaku tersebut sebelum menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Yang ketiga, segera minta maaf kepada orang yang menjadi korban. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kamu apabila merupakan seorang pelaku. Segeralah meminta maaf kepada orang yang menjadi korban atas tindakan yang telah kamu lakukan. Jika kamu malu meminta maaf secara langsung, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat, atau media komunikasi lainnya. Segera minta maaf ya. Berikutnya, mulai mengintrospeksi diri, mulai mengevaluasi diri ya, mulai bermuhasabah diri. Ada banyak faktor penyebab munculnya perundungan dan kekerasan. Mencari tahu dan menggali penyebab kekerasan dapat membantu kita untuk memikirkan kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku kekerasan tersebut. Berikutnya, mulai dari sekarang berubah, gitu ya. Mulai dari sekarang berubah. Ubah cara pandang mengenai relasi dan perilaku serta tumbuhkan keinginan untuk berubah. Itu hal yang paling mendasar. Menunjukkan upaya-upaya perubahan dan berkomitmen terhadap hal-hal yang ingin diubah juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Memang, hal ini tidak bisa terjadi secara instan. Tetapi perlahan-lahan kamu harus berani mencoba untuk mengubah diri dan juga pola pikir lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama berubah, mengubah mindset, pola pikir tentang hal-hal yang negatif, termasuk di dalam hal perundungan. Kita ubah sedikit-sedikit kebiasaan buruk menjadi hal yang lebih positif. Nah, jadi apabila kamu ternyata adalah seorang yang menjadi pelaku perundungan atau kekerasan, cobalah untuk melakukan hal-hal di atas tadi.
Jangan menjadi pengecut yang hanya berani untuk melakukan tindakan tidak terpuji, tetapi siap menerima konsekuensi dan melakukan hal-hal yang dapat membawa dampak perubahan terhadap diri kamu, supaya tidak lagi melakukan perundungan atau kekerasan. Dengarkan baik-baik, hentikan perundungan, tetap asyik tanpa mengusik. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan oleh Angga Yunanda pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.